Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis kelas 10 berkenaan tentang materi berprasangka baik atau husnuzan. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu berdasarkan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kalian merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi berburuk sangka atau berprasangka yang tidak baik kepada sesama. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang yang menggunjing, orang-orang yang berburuk sangka kepada orang lain itu seakan-akan orang itu telah memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Maka amat sangat menjijikan perumpamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang suka berprasangka buruk dan juga menggunjing. Kemudian arti perkata dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini bisa teman-teman lihat semuanya, bisa teman-teman baca juga. Yang pertama yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiran, kebanyakan, minadh-dhanni, dari prasangka, inna, sesungguhnya, ba'dadh-dhann, sebagian prasangka itu, ismun, adalah dosa, wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan, wala yaghtab, dan janganlah menggunjing, ba'dukum ba'dha, sebagian kalian terhadap yang lain. Ayuhibbu, apakah suka, ahadukum, seorang di antara kalian, ayyakula, sekiranya memakan, lahma akhi, daging saudaranya, maitan, yang telah mati, fakarihtumuh, tentu kalian membencinya atau kalian merasa jijik, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallah, sungguhnya Allah Tawwabun, Maha menerima taubat, Rahim, juga Maha penyayang. Kemudian hukum bacaan yang ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini, yang pertama yaitu katsiran minadh-dhann. Di situ ada fathah tanwin bertemu dengan huruf mim, itu menandakan bahwasannya ada hukum bacaan di dalamnya, yaitu bacaan yang dinamakan dengan idgham bi ghunnah. Kemudian cara membacanya yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf, ya nun mim waw, maka nun sukun atau tanwin masuk dan melebur kepada hukum tersebut disertai dengan dengung. Contohnya itu yaitu katsiran minadh-dhann, katsiran, yaitu melebur, tanwin fathah itu melebur
kemudian disertai dengan dengung. Katsiram. Kemudian yang kedua yaitu ba'dukum ba'da. Hukum bacanya yaitu ikhfa syafawi, di mana ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya yaitu harus dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan. Contohnya itu ba'dukum ba'da. Kemudian yang terakhir yaitu ayyakul, ayyakula. Hukum bacaan yaitu idgham bi gunnah, karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, maka nun sukun atau tanwin masuk dan melebur kepada huruf tersebut disertai dengan dengung. Ayyakula, nun sukun masuk kepada huruf ya, kemudian disertai dengan dengung. Itu adalah hukum-hukum bacaan yang ada pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian isi dari kandungan Quran Al-Hujurat ayat 12 yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya yang beriman dari banyak berprasangka buruk, yakni mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar, karena sebagian dugaan itu adalah murni dosa, maka ia harus dijauhi sebagai tindakan preventif. Tindakan preventif adalah artinya itu tindakan pencegahan dari kita mendapatkan dosa karena kita menggunjing orang yang kita bicarakan tersebut. Kemudian dari ayat tersebut maka lahirlah hadis tentang larangan suudzon atau berprasangka buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6604. Kemudian isi hadis riwayat Bukhari tersebut bahwasanya hadis riwayat Imam Malik tersebut berisi sebuah penjelasan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan umat Islam memerintahkan umatnya untuk menjauhi prasangka buruk. Itu artinya pemahaman terbalik dari hadis ini adalah sebuah perintah yang sangat jelas bahwa setiap muslim berprasangka baik kepada sesama muslim. Prasangka buruk kepada sesama muslim termasuk perkataan dusta yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan. Semoga kita terhindar dari berburuk sangka atau suudzon dan senantiasa berbaik sangka terhadap sesama. Sekian dan terima kasih.